Puji nama Tuhan. Renungan pada pagi hari ini berjudul Belas Kasihan. Berjudul Belas Kasihan, renungan pada pagi hari ini. Judul ini diinspirasi dari seorang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus dan seorang kusta yang disembuhkan. Ya. Judul, sekali lagi, judul pada pagi hari ini adalah Belas Kasihan. Ya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini bisa kita baca di dalam Matius pasal 8 ayat yang pertama. Demikian ya, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat melahirkan aku. Ya. Cuma yang dikasih Tuhan, rupanya orang ini dia mengerti akan kitab perjanjian lama. Ya, mengerti tentang kitab perjanjian lama. Karena itu dia berkata bahwa Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, umumnya orang ini, orang umumnya ya, orang yang akan minta Tuhan sembuhkan saya, gitu ya. Tetapi khusus orang ini, karena orang ini mengerti di perjanjian lama, dia bukan minta disembuhkan, tapi dengan istilah lain. Ya, dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, memang pada umumnya kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup berbuat sesuatu. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kalau ada yang sakit minta disembuhkan, ya, tidak ada yang mustahil. Tetapi tidak sedikit orang yang seperti orang ini. Ya, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, jadi kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dengan kata lain, ya, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan. Ya, kita sudah berdoa, tapi seringkali kita belum terima, sehingga kita ada di dalam pikiran kita Tuhan Yesus sanggup berbuat sesuatu. Kalau Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus bisa berbuat sesuatu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ya, ada banyak yang punya anggapan yang demikian. Mari kita melihat juga di dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ketiga ini ya. Kita baca lebih lanjut. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ya. Cuma yang dikasih Tuhan, berlanjut orang ini ya menerima. Tuhan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga orang sakit kusta ini tahir. Dengan kata lain sembuh, saudara ya. Tapi istilahnya tahir. Tahir itu artinya ya apa ya? Kudus lah, gitu ya. Tahir, layak. Kalau orang kusta pada waktu itu seharusnya orang kusta itu tidak boleh berkumpul dengan orang Israel. Dia di luar kota, kemudian dia mengatakan najis gitu. Jadi kalau ketemu orang itu dia bilang begitu, najis, sehingga dia tidak bisa berkumpul, tidak bisa bertemu dengan orang. Karena orang-orang pada minggir semua, ada bilang najis, ya pada minggir semua, takut ketularan. Ya. Tapi Yesus pada waktu itu, ya, kalau orang kusta mengatakan Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat melahirkan. Dan jawabannya pada ayat yang ini, aku mau, jadilah engkau tahir. Ya, dan pada saat itu juga orang kusta ini sembuh, ya, atau dengan kata lain tahir. Tapi apa yang dikatakan? Ya, dia tidak berkata ini sudah sembuh. Dia tunjukkan pada orang-orang tidak. Tapi Tuhan Yesus berkata, pergi ke imam, tunjukkan. Ya, sebab
pada zaman dulu itu yang mengadili, yang menyatakan tahir atau tidak, najis atau tidak itu adalah imam. Ya, kalau imam bilang, oh ya ini sudah tahir, ya tahir. Oh ini bukan ustaz, ya. Jadi yang menentukan ini adalah imam. Cuma yang dikasih Tuhan, betapa dahsyatnya hanya dengan satu kata aja orang ini bisa sembuh. Ya. Cuma yang dikasih Tuhan pada zaman dahulu itu tidak ada seorang pun yang dijamah oleh imam supaya sembuh, tidak ada. Saya dulu sering berpikir begini, betapa senangnya kalau saya hidup pada zaman Tuhan Yesus, ya, pada zaman Musa. Kita bisa melihat kuasa Tuhan begitu dahsyat yang hadir pada perkemahan itu, yang hadir pada waktu itu. Siang hari berupa tiang awan dan malam hari berupa tiang api, sehingga ada terang senantiasa. Wah, tapi nyatanya harus pikir-pikir, kalau dipikir pada zaman ini lebih dahsyat lagi pada sekarang ini. Kalau dulu itu hanya bayangan, tapi sekarang ini adalah bagian yang sesungguhnya. Ya, dulu itu hanya bayangan, semuanya itu hanya bayangan, dan bayangan itu harus kita mengerti. Justru sekarang kita pada zaman ini kita harus mengerti bayangan-bayangan yang terjadi pada waktu itu, sehingga kita tidak salah mengerti. Ya, banyak orang, apalagi pada zaman sekarang, ya, pada zaman sekarang banyak orang yang pintar, saudara, ya. Sampai orang mengatakan, wah, macam-macam lah. Ya, sampai orang lagi, karena pintarnya orang lagi tidak berfokus kepada Tuhan Yesus. Padahal Alkitab menjelaskan, Alkitab memberitahukan pada kita bahwa dulu itu adalah hanya bayangan saja, tapi yang sesungguhnya adalah sekarang ini. Keselamatan yang sesungguhnya adalah pada zaman ini. Jadi saya kembali, kalau saya mengingat ini, Tuhan ampuni saya, karena saya bisa hidup zaman ini dan saya mengerti bahwa keselamatan yang sesungguhnya adalah keselamatan yang disediakan pada saat ini. Dulu hanya bayangan. Kalau penyucian, orang hanya mengorbankan domba, darah domba, itu bisa, tetapi itu sementara. Setiap tahun mereka harus mengadakan lagi, tapi itu bayangan. Dan pada keselamatan yang sesungguhnya sekali untuk selamanya, ya, yaitu korban anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Cuma ada dikasih Tuhan, kita melihat pada zaman dulu tidak ada orang yang dijamah Tuhan. Bahkan pada zamannya itu, pada zaman Israel itu tidak ada orang yang disembuhkan. Ya, ada Naaman juga tidak dijamah oleh Elia. Ya, tapi Naaman mendengar firman Tuhan, engkau basuh, engkau mandi di sungai Yordan, celupkan tubuhmu, ya, sekian kali kau akan sembuh, dan sembuh menjadi kulitnya seperti anak-anak. Ya. Atau pada sebelum itu, jauh sebelum itu, pada waktu bangsa Israel masih di bawah pimpinan Musa, ya, di padang gurun, memang ada orang yang berontak. Ya, berontak pada siapa? Pada Musa. Ya, saya pikir Musa ini orang yang diangkat oleh Tuhan. Musa ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Musa ini adalah orang yang lahir yang luar biasa. Tapi masih ada saja orang yang tidak percaya, tidak taat kepada Musa, sehingga mereka berontak. Bukan orang lain. Siapa yang berontak pada Musa, ya? Mbaknya. Siapa? Miriam dan Harun, kakaknya, ya, berontak pada Musa. Apa yang terjadi, saudara-saudara, pada waktu itu? Memang dia berontak pada Musa, tapi tidak dijamah pada waktu itu, ya. Tidak dijamah. Musa tidak menjamah pada waktu itu. Sebab pada zaman Taurat, pada zaman sebelum Tuhan Yesus, ya, kalau misalnya ada mayat itu najis, ya, kemudian orang yang menyentuh mayat, orang itu ikut najis. Jadi najis itu menular, ya. Orang menyentuh mayat, dia dianggap najis, tidak lahir lagi, ya.
Dan Musa, Miriam pada waktu itu ya, dia menghujat atau dia melawan Musa, dan Miriam pada waktu itu kena kusta ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita bahas lebih dahulu bagaimana kisah daripada orang yang sakit kusta ini ya. Perintahnya tadi adalah jangan kamu pergi, ingat, jangan engkau memberitahukan ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Apa itu persembahannya itu? Ya. Jadi mereka harus mempersembahkan 2 burung terkubur, 2 buah burung yang hidup ya. Kemudian burung ini yang satu disembelih, kemudian yang satu burung ini yang satu dimasukkan ke darah daripada burung yang disembelih ini, kemudian dilepaskan. Apa ini semua? Ini adalah gambaran daripada apa? Tuhan Yesus. Ya, gambaran daripada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus harus mati, darahnya menyucikan saya dan saudara. Dia menanggung dosa saya dan saudara. Siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak salah? Musa saja. Kalau Alkitab mengatakan orang yang paling lembut hatinya, itu masih salah di hadapan manusia, di hadapan Miriam dan Harun ya. Saya juga, apakah saya suci kudus? Saya rasa tidaklah ya, tidaklah. Saya juga berdosa. Kita sama-sama orang berdosa. Yang dilihat oleh Tuhan adalah bukan pribadi kita, bukan pribadi kita, tetapi apa yang dilihat oleh Tuhan ya. Orang kusta yang mau disembuhkan ini, kita melihat ya, apa yang dilihat oleh Tuhan ya. Markus pasal 1 ayat 41 ya. Maka tergeraklah hatinya itu hatinya Tuhan Yesus ya. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi yang dilihat oleh Tuhan Yesus itu apa? Bukan kebaikan daripada orang ini, bukan karena jasa-jasanya, bukan, tetapi memang ada belas kasih Tuhan ya. Karena itu judulnya tadi juga mengatakan belas kasihan ya. Belas kasihan Tuhan inilah yang datang untuk orang kusta ini, sehingga orang kusta ini boleh ditahirkan ya. Tuhan sekali lagi bahwa bukan karena kebaikan orang kusta ini, bukan karena kesucian orang kusta ini, tidak, tetapi karena belas kasih Tuhan. Belas kasihan Tuhan itulah yang menyebabkan sehingga orang kusta ini disembuhkan atau ditahirkan. Cuma ada yang dikasih Tuhan ya. Kita melihat lebih lanjut ya di dalam Imamat pasal 14 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta. Pada hari pentahirannya ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir, tetapi burung yang masih hidup harus diambilnya bersama dengan kayu aras, kain kirmisi, dan hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih atas air mengalir itu, kemudian harus memercikkan tubuhnya ya. Kita berhenti sampai di sini dulu ya. Jadi burung itu dibawa, yang satu dipotong ya, di atas
belanga tanah ya yang ada air mengalir, kemudian yang satunya burung itu dicelupkan ke darah ini kemudian dilepaskan. Ini membayangkan apa? Membayangkan Tuhan Yesus lagi, ya, bahwa yang menguduskan itu ya, yang menguduskan itu adalah darah Tuhan Yesus. Ya, jadi kita harus bersekutu dengan kematiannya dan kebangkitannya. Tapi pada waktu itu tidak dimengerti, ya, mungkin orang juga tidak bisa menerima ini. Tetapi inilah yang terjadi, inilah yang sesungguhnya, bahwa keselamatan yang sesungguhnya itu adalah di dalam Tuhan Yesus. Saudara, pentahiran juga tidak ada, ya, tidak ada. Pentahiran tidak ada. Maksud saya tidak ada jamaah daripada imam, ya. Imam tidak menjamah pada zaman perjanjian lama, maksud saya. Imam tidak menjamah seseorang itu supaya orang itu sembuh, tidak. Supaya orang tahir, tidak. Karena pada waktu itu ya, kenajisan itu dia menular. Kalau seseorang menjamah barang yang najis, jadi seorang menjamah mayat misalnya, maka orang ini menjadi najis juga, ya. Lain pada zaman Tuhan Yesus, kekudusan yang menular, ya. Tuhan Yesus dia menjamah orang kusta ini, dan bukan kenajisan, tetapi kekudusan Tuhan sendiri yang mentahirkan. Jadi orang kusta ini menjadi tahir, ya. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, jangan kamu beritahu pada orang lain, kamu datang pada imam, tunjukkan dirimu, ya. Lalu imam memeriksa, dan kalau memang sudah tahir, maka semuanya ini terjadi, ya, bahwa imam akan artinya orang yang disembuhkan itu harus membawa 2 burung, ya, dan apa prosesnya seperti apa yang saya katakan tadi, ya. Bahkan ayat yang ke-7 katakan, ya, kemudian ia harus memercikkan 7 kali kepada orang yang ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskan ke padang, ya. Itu proses, ya, proses saja, ya, proses pada hari pentahiran itu. Ayat 8 katakan, orang yang telah ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh tubuhnya dan rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar perkemahan sendiri 7 hari lamanya. Tadi saya katakan bahwa orang yang najis itu harus, orang yang kusta itu harus berseru kudus-kudus, dan dia tidak boleh berkumpul. Tapi nanti sesudah hari pentahiran itu boleh, ya. Kemudian ayat yang ke-9 katakan, maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh tubuhnya, rambutnya, kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur, pakaiannya dicuci, dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Tuhan, ya, Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman dahulu tidak ada yang disembuhkan jamaah, ya. Mereka, bahkan orang yang kusta tadi harus menunjukkan dirinya pada Musa, kepada imam. Lalu imam yang mengatakan sudah sembuh atau tidak, ya. Kalau sudah sembuh, dia harus menyampaikan melaksanakan korban, ya. Korbannya apa? Yaitu 2 burung, yang satu dipotong di atas tanah belanga, dan di dalam ada air yang mengalir, kemudian yang satu dicelupkan dan dilepas di padang. Ini adalah proses. Cuma yang dikasih Tuhan. Tadi saya katakan tidak ada orang yang disembuhkan pada zaman dahulu, ya. Pada zaman dahulu Musa itu hanya mendengar firman Tuhan, kemudian dia harus mencelupkan dirinya di sungai Yordan 7 kali, ya. Dan juga ada orang yang lain pada pertama-pertama, seorang yang protes, ya, seorang yang berontak kepada Musa. Walaupun Musa itu adalah orang yang luar biasa, orang yang lemah lembut, kata Tuhan, ya. Tetapi tetap aja ada yang tidak puas. Tetap aja bangsa Israel berkali-kali menuntut Musa, bahkan mau merajam Musa, ya.
dengan apa? Kalau ada mereka berkata, kita kan enak di Mesir, enak, tidak ada barang, semuanya adalah. Sekarang di padang gurunnya ada apa? Tidak ada apa-apa, air aja tidak ada. Mereka berontak, cuma ada dikasih Tuhan. Ya, itulah proses perjalanan Musa, ya, perjalanan bangsa Israel. Ya, mereka protes sampai pada saat yang saya ceritakan ini dalam Bilangan pasal 12 ayat yang ke-13. Lalu berserulah Musa pada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Ini adalah doa Musa kepada doa Musa untuk Miriam kakaknya, karena kakaknya ini terjangkit kusta. Jadi karena dia melawan Musa, maka seolah-olah Musa itu salah, ya, seolah-olah Musa itu salah. Kenapa sih? Ya, Musa itu punya istri orang Kusi, ya, dan bangsa Israel itu sebetulnya tidak boleh begitu. Sehingga menurut Miriam dan menurut Harun, ya, bahwa Musa ini salah. Dia bilang begini, ya, masa kamu saja yang mengerti firman Tuhan? Saya juga mengerti, katanya. Masa kamu saja yang bisa khotbah? Ini bahasa saya. Aku juga bisa. Ya, masa kamu saja bisa mengadili? Aku juga bisa. Itu bahasa saya, saudara. Kitabnya nggak ngomong begitu, ya. Nah, itu bahasa supaya jelas saja, ya. Nah, pada waktu itu Musa yang orang yang rendah hati, ya, apa ini ya? Tapi mereka disuruh menghadap pada Tuhan, ya. Dan mereka menghadap Tuhan, dan ternyata Miriam diadili oleh Tuhan sendiri, yaitu mengidap kusta. Saudara tahu kusta tidak bisa disembuhkan, obatnya nggak ada. Dan pada zaman sekarang mungkin kita berani untuk tumpang tangan, ya, tapi pada waktu itu tidak ada. Karena yang apa itu, kalau misalnya ada yang najis, ya, seorang yang menyentuh orang yang najis ini, maka orang yang menyentuh itu akan ketularan menjadi najis, siapapun itu. Jadi makanya Imam pun dia tidak menyentuh orang yang kusta ini, ya. Juga pada waktu itu Musa pun tidak berani menyentuh, tapi Musa berdoa, ya Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia, yaitu Miriam. Ya Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Dan Allah mengabulkan doa Musa. Sekali lagi tidak ada tumpang tangan, tapi Allah mengabulkan. Tapi Allah memberitahu, ya, biar dia ada di luar perkemahan 7 hari lamanya, ya. Bahkan Musa berkata, Tuhan, kalau kakakku Musa ini tidak disembuhkan, kita tidak akan berangkat dari sini, Tuhan. Waduh, ya, luar biasa ini, mengancam Tuhan lagi, ya. Tapi begitu, ya. Tapi yang saya lihat, begitu Musa itu rendah hati, tapi yang saya lihat, begitu bangsa Israel itu mau menghakimi Musa, mau merajam Musa, ya, pada berkali-kali mau nyebrang laut, ada masalah di sana, ya, di depan ada laut Teberau, di belakang ada tentara Mesir. Mereka menggerutu lagi, mereka mau menghakimi Musa. Bagaimana ini? Di depan ada laut, di belakang ada tentara, kami mati, kau itu salah lagi Musa, ya. Tapi begitu luar biasa, berkali-kali sudah, ya, pada saat ini Tuhan menghukum Miriam. Pernah suatu ketika barisan Kul, ya, berontak juga, ya, Bani Korah dan sebagainya itu. Dan Tuhan itu luar biasa, ya. Tuhan, Musa berseru pada Tuhan, dan Tuhan membuat sesuatu yang ajaib. Apa itu? Bani Korah, ya, yang masuk ke dalam, jadi tanah itu terbelah, dan Bani Korah dengan beberapa orang, banyak orang masuk semua, kemudian tutup lagi, ya. Jadi mereka terkubur hidup-hidup, ya. Puji Tuhan. Rupanya kejadian Miriam ini sebelum kejadian Musa itu, ya, sebelum kejadian Musa itu, ya. Yang penting adalah bahwa bagaimana
Tuhan mengasihi bagaimana Musa mengasihi juga kakaknya ini. Yang berdoa, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia, sembuhkanlah kiranya seorang Miriam, dan Tuhan mengabulkan 7 hari ya. Kita beralih lagi, kita kembali kepada masalah kita, yaitu pada masalah pada seorang yang dusta ini ya. Maka imam harus memerintahkan supaya, Imamat pasal 14 ayat 4 ya. Maka imam harus memerintahkan supaya orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kemisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belahan tanah berisi air mengalir, tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kemisi, dan hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan di atas air mengalir. Kemudian baru burung yang ini dilepaskan. Ini adalah gambaran daripada mengingat bahwa kekudusan, kesembuhan hanya oleh darah Tuhan Yesus ya. Kemudian yang berikutnya, burung yang satu boleh dilepas di padang ya. Ini adalah bersekutu dengan kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya gambaran-gambaran ini boleh kita mengerti, senantiasa kita mengerti bahwa seluruh Alkitab ini harusnya hanya berfokus kepada Tuhan Yesus ya. Tetapi ada banyak orang-orang, ada banyak gereja yang fokusnya dialihkan, macam-macam fokusnya dialihkan kepada misalnya kepada Sabat dan lain sebagainya. Baptis juga gitu ya. Harusnya baptis ini harusnya juga fokusnya pada Tuhan Yesus. Contohnya apa? Ya, Tuhan Yesus dibaptis, dimasukkan, dicelupkan dalam air. Tetapi manusia boleh memikirkan macam-macam, banyak argumentasi ya, banyak ayat-ayat yang bisa dipakai sehingga macam-macam ya. Ada yang dengan bendera aja, ada yang macam-macam lah gitu ya. Tapi saya katakan dengan bendera karena apa? Karena ada jemaat kita ya yang tadinya dari gereja tertentu yang mereka baptis dengan bendera, kemudian mendengar pelajaran, kemudian khotbah di tempat ini, dan dia menyerahkan diri dan dia boleh dibaptis dengan baptisan selam. Puji Tuhan, kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Ada banyak ajaran-ajaran, sekali lagi, ada banyak ajaran-ajaran. Jangan sampai kita terseret ke sana, tapi kita kembali ya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak ajaran, ada juga ajaran yang kemudian sekarang ini mempelajari tentang hari-hari besar, hari-hari raya orang Yahudi ya. Boleh saja belajar ke sana, tetapi harus ditarik garis apa ya, apa hubungannya dengan Tuhan Yesus. Seperti tadi ya, keselamatan ya, atau kesembuhan, pentahiran tadi ya. Apa itu kalau ditarik dengan Tuhan Yesus ya, yaitu pada waktu itu tidak ada imam-imam yang menjamah tumpang tangan atas orang yang sakit kusta, tidak ada. Karena pada waktu itu, zaman itu, kenajisanlah yang bisa menular. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus beda. Zaman Tuhan Yesus justru kekudusanlah yang berubah. Justru kekudusanlah yang bisa menjamah orang yang kusta. Orang kusta itu orang yang dianggap najis, orang yang tidak tahir ya. Justru kekudusanlah dari Tuhan Yesus itu yang bisa mentahirkan ya, mentahirkan, menguduskan orang yang sakit kusta ini. Orang sakit kusta ini datang menyembah Tuhan,
Dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup mentahirkan, ya. Dan Tuhan menjawab, aku mau. Ya, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia bisa mentahirkan. Ya, kalau cuma berkata aku mau, semua orang bisa. Tapi membuktikan bahwa ada kesembuhan. Ya, kesembuhan itu bukan orang awam, tapi yang berhak. Yang berhak itu siapa? Pada waktu itu yang berhak itu adalah imam. Ya, imam yang berhak untuk maksud saya menghakimi. Ini sudah sembuh apa belum? Ya, bahwa imam itu harus keluar. Ya, imam itu harus keluar dari perkemahan. Ini artinya apa? Tuhan Yesus itu harus turun. Ya, dari surga Dia turun ke dunia ini untuk mentahirkan, untuk menebus dosa umat manusia. Sehingga sekarang ini cuma yang dikasih Tuhan. Sekarang ini zaman yang luar biasa, zaman yang dahsyat sekali. Ya, banyak orang-orang, justru orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, justru orang yang menghujat Tuhan, itu justru banyak sekarang yang boleh melihat Tuhan Yesus. Cuma yang dikasih Tuhan. Inilah kebenaran firman yang dapat kita nikmati. Kiranya kebenaran ini boleh meresap di dalam hati kita, ya, boleh menjamah kita, sehingga kita boleh dikuduskan. Ya, puji nama Tuhan. Hanya Tuhan Yesus, imam-imam pada zaman perjanjian lama, tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa menumpangi tangan. Ya, karena pada zaman itu kenajisanlah yang akan menular pada imam kalau imam itu menyentuh barang yang najis. Tapi pada saat sekarang imam besar yang kita miliki adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ini. Justru Dia yang menguduskan. Justru orang berdosa dijamah olehnya. Justru orang yang sakit kusta ini dijamah, ditahirkan. Dan yang menghakimi sudah tahir atau tidak datang kepada imam. Jadi adalah benar-benar bahwa orang ini sudah ditahirkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus sendiri memberikan penjelasan yang lebih jelas daripada apa yang dapat saya jelaskan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Yesus sudah keluar dari perkemahan. Artinya Yesus sudah turun ke dunia ini untuk mengkuduskan siapapun yang percaya. Bukan kebaikan kami Tuhan, bukan kebaikan orang kusta itu, tapi ternyata belas kasihan Tuhanlah yang menjamah dan mengkuduskan dan menumbuhkan yang kusta ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, dan mohon kasih karunia Tuhan, mohon belas kasih Tuhan menjamah kami, sehingga kami mengerti lebih dari apa yang sudah hamba-Mu jelaskan. Haleluya, amin. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan pada pagi hari ini. Inilah serangkaian ibadah kami, ya Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar, Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah menaikkan doa syafaat. Kabulkanlah ya Tuhan, bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Ya Tuhan, kami bersyukur buat semuanya ini. Terima kasih buat belas kasihan Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk dikuduskan, ditahirkan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, namun marilah Tuhan hamba memohonkan, mari jemaat yang merespon kedatangan tangan-Mu. Haleluya. Tuhan, inilah kami Tuhan. Turunkan belas kasih-Mu, belas kasih dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, dan menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya katakan